Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Hari ini kami akan mengulas sebuah film dari negeri tetangga, dari Thailand. Sawadika. Jadi hari ini kita akan mengulas film Bad Genius. Ya, Bad Genius. Filmnya sudah 2017 tapi belakangan itu trending lagi, bahkan beberapa YouTuber juga membahas ya kan, karena ada seriesnya sekarang. Ada seriesnya, iya betul sekali. Jadi naik lagi juga filmnya. Kalau gitu langsung aja kita ulas, tapi sebelum kita ke ulasannya kami mohon maaf juga jika ada salah-salah penyebutan nama, karena kita sama-sama tahu bahwasanya penyebutan nama mereka tuh agak sulit ya. Kita nggak tahu dialeknya ini bagaimana mereka, jadi maafkan kami jika salah penyebutan nama. Langsung aja kita ke ulasannya, ini dia. Film asal Thailand yang disutradarai oleh Natawut Popuria, yang ini telah sayang sejak tahun 2017. Begitu banyak menyedot perhatian tak hanya masyarakat Thailand, juga masyarakat yang ada di Indonesia. Menampilkan kisah yang begitu dekat dengan penonton, jadi bisa merasakan bagaimana ketegangan-ketegangan yang dihadirkan. Menampilkan problematika dunia pendidikan yang ada di Thailand, namun juga menyentil dunia pendidikan yang ada di Indonesia, yakni persaingan akademik yang berakhir dengan kecurangan. Menyontek, klise memang, bahkan dianggap hal sepele. Namun nyatanya ini adalah hal yang serius dan perlu menyedot perhatian. Ini menunjukkan kebobrokan murid-murid di hampir seluruh belahan dunia. Keinginan belajar yang kurang, namun tuntutan dan nilai akademik yang tinggi membuat mencontek saat ujian adalah salah satu-satunya cara untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Dikisahkan Lin yang diperankan oleh Chutimon Chengcharosuking adalah anak yang jenius, namun memiliki latar belakang keluarga yang pas-pasan. Keprihatinannya terhadap ayah yang seorang ayah tunggal membuatnya enggan pindah sekolah pilihan ayahnya, sebab ia tahu bahwa sekolah tersebut mengharuskan membayar biaya tinggi. Namun karena kecerdasan yang luar biasa, ia memperoleh beasiswa. Suatu ketika, Lin bertemu dengan Grace yang diperankan oleh Aishwarya Hosowat. Grace yang tidak menonjol dari sisi akademik, namun mahir dalam ekstrakurikuler acting. Karena dituntut mendapatkan nilai akademik yang tinggi, dengan bujuk rayu, akhirnya Grace berhasil meminta Lin untuk membantunya dalam belajar. Kemudian setelah Grace berhasil dibantu dan mendapatkan nilai yang tinggi, akhirnya ia memperkenalkan Lin kepada pacarnya, yaitu Pet, yang diperankan oleh Tiradon Supapipunyo. Adalah seorang yang sangat kaya raya dan bersedia membayar mahal Lin jika mau membantu Pet dan teman-temannya untuk bisa mendapat jawaban saat ujian. Lin sempat ragu, ketakutan bahwa beasiswanya akan dicabut jika ketahuan curang membuatnya menimbang kembali tawaran yang diberikan Pet. Namun karena kejeniusan Lin dan juga keinginannya mendapatkan uang banyak agar biaya pendidikan bisa diperolehnya tanpa harus memberatkan orang tuanya, akhirnya dia menemukan ide. Berkedok dengan membuka les piano, Lin mengajarkan Pet dan teman-temannya beberapa potongan lagu dari lagu-lagu terkenal seperti Für Elise karya Beethoven yang digunakan sebagai kode-kode dari kunci jawaban. Ternyata hal ini berhasil, bahkan semakin banyak yang bergabung dalam les piano tersebut. Suatu ketika Lin bertemu dengan Bang
saat mereka tampil untuk pertama kali dalam Olimpiade Matematika. Siswa jenius yang memiliki pikiran berbeda dan bertolak belakang terhadap Lin. Beng sendiri sangat tidak menyukai mencontek, ya. Beng sendiri sangat menentang kegiatan mencontek. Beng yang diperankan oleh Canon Santinan Thorncol sangat menentang hal itu. Namun akhirnya mereka menjadi seorang rival untuk beasiswa di Singapura. Namun karena suatu kejadian, Lin dan teman-temannya ketahuan mencontek dan Beng mengadukan kepada kepala sekolah. Akhirnya kepala sekolah memutuskan bahwasanya Lin tidak mendapatkan beasiswa tersebut. Meski film ini tidak untuk ditiru, namun film ini juga menampilkan kecurangan yang sangat cerdas dan penuh ketegangan dalam setiap adegan film itu. Sang sutradara juga menampilkan kisah persahabatan dan juga memberikan bumbu-bumbu untuk film ini tentang kisah percintaan antara Beng dan Lin. Namun hubungan tersebut tidak bersatu karena memang dari pemikiran Beng dan Lin itu bertolak belakang. Saat Beng memutuskan untuk tetap dalam jalannya untuk berbuat curang, dan Lin akhirnya sadar bahwasanya ia mengaku kepada semua orang bahwasanya dia mengaku bersalah. Beng yang sudah dikeluarkan karena ketahuan berbuat curang pada saat ujian STIC dan akhirnya meneruskan kegiatannya untuk melakukan kegiatan curang tersebut. Oke, itu dia tadi ulasan dari film Bad Genius. Jadi sekarang kita akan komentari filmnya ya. Dimulai dari yang tukang nyontek. Ya filmnya kayak mana ya? Film Thailand memang sedikit mirip sih sebenarnya sama, karena masih Asia, jadi gaya-gaya nyonteknya itu sama dengan Indonesia gitu kan. Tapi ini membuat aku tegang. Tegang dari segi yang nonton gitu, karena Dulu pengalamannya juga tegang. Sutradaranya sendiri memang menonjolkan ketegangan itu, Iya. ketegangan waktu kita nyontek. Bagaimana guru kita, pokoknya guru pandai, percayalah murid-murid itu lebih pandai nyontek ya. Nggak bisa pun Farida lah guru kan, ngajar kan, ya tetap aja pasti ada kecolongan gitu. Jadi apa dah? Entah pengalaman saya jadi guru gitu kan, kalau nggak ujian saya justru malah merasa gini, berarti dulu guru-guru saya tuh ada yang pura-pura nggak lihat gitu. Karena saya merasa hampir semuanya saya lihat loh, bahkan dia tunduk dikit aja saya tuh ngelihat gitu. Entah mungkin ada beberapa guru yang pura-pura nggak tahu. Saya merasa guru-guru saya mungkin dulu pura-pura nggak tahu, ada yang pura-pura nggak tahu. Karena mungkin basicmu kan memang di teater gitu, mungkin karena mungkin gesturnya pasti nampak itu combo. Nggak loh, jadi pokoknya tuh saya nampak aja sampai ada siswa saya tuh yang paling kesel kalau saya ngawas ujiannya gitu. Karena pasti kelihatan ya. Kelihatan, kayak saya sampai kelihatan dikit aja dia gerak tuh langsung Oke, dia walaupun nyontek. kadang memilih kita tunggu dulu gitu, tapi pokoknya nampak. Berarti intinya mungkin ada beberapa guru yang mungkin ngasih kelonggaran gitu. bukan nggak tahu sebenarnya dia. Tahu. Tapi di film ini guru-gurunya nggak tahu. Karena agak cuek kan gurunya Iya, kan. memang Ngantuk sih. lah dia entah apa gitu. Iya dah. Menurutmu ya, Kalau menurut saya, sebagai wali murid lah. Saya murid Kang Yonte, dia guru dan dia wali murid. Oke, lengkap ya. saya selaku Orang tua siswa. wali murid ya udah terima aja gitu kalau misalnya contek gitu ya. Secara nggak tahu. Terima aja kalau anakku Kang Yonte. Shut up. Lagi. Karena rupanya diajar bapaknya. Bapaknya nyiapin kopeannya ya kan. Oke, balik ke film ya. Iya. Oke, kalau menurut saya filmnya ini merupakan film yang bagus karena kan memang apalagi melatar belakangi pendidikan ya kan. Banyak juga bukan cuma di sana tapi juga di sini juga itu real, kita memang semua banyak Hampir ke yang seluruh dunia lihat. bahkan. Iya, cuman karena Iya. mereka sama-sama Asia dan gaya nyonteknya itu sama Iya. gitu. Tapi ya. Tapi di sini apa ya kalau dibilang apa ya
cara-cara menconteknya itu di luar nalar gitu, kayak dimasukin dalam sepatu yang di Jangan sok di luar nalar lah, padahal dulu dia kayak gitu juga Enggak sih, kan lebih kalau- daripada itu. enggak sih, kalau dulu cuman ditaruh Ya di dulu sini banget aja. kurasa ya Yonda, karena memang anakmu kan udah tukang nyontek. Kan walimu. Menurut aku. Apalagi anaknya baru lulusan corona kan. Corona. Ya. Tua kan maaf. berarti. Terima kasih. Balik. Oke, menurut saya sih memang yang di luar nalar gitu. Jadi sutradaranya ini terbilang cerdas, entah memang sutradaranya ini Ya, memang pengalaman. berpengalaman. Siapa nama saudaranya Napato Tikwir-kiwir? Nggak boleh. Sorry, cuman ya kayak gitu aja. Natawut pun Piria. Tikiwirnya di mana lupa saya. Oke. Saya rasa itu kayak mungkin dia sutradaranya ini terbilang jenius ya. Yang sebenarnya yang jenius itu sutradaranya gitu. Kalau udah gitu didukung oleh aktor-aktor yang memang luar biasa gitu dibuat dalam film. Beberapa aktornya baru tuh Bang, ini film pertamanya tuh tapi Iya, bagus benar. juga. Iya. Udah. Udah. Pokoknya intinya film ini relate dengan waktu kita dulu nyontek. Waktu kita dulu, tapi ya nggak sampai ada piano dan istilah-istilah lain, tapi Kelewat cerdas Ah, ya. itu itu ya. makanya tuh kan tadi Pat Genius ini exactly Pat Genius. Kayak gitu sih. Kalau aktornya lah satu-satu. Favorit. Mungkin kalau saya sih lebih ke Grace ya. Orang Grace itu- utama deh ya. Enggak sih, Grace Grace enggak, enggak. Grace Grace enggak. temannya. Oh iya, iya, sorry, Temannya, maaf. yang cewek itu. Saya sih lebih suka Grace. Karena dia tuh polos bener Iya. loh. Polos-polosnya dapet. Udah gitu juga dia memang persahabatannya kental banget di awalnya Iya. kan memang cuman untuk menjalin Bantu. persahabatan sama si Lin gitu kan. Awalnya Ya, kan memang dia bantu dengan niat tanpa ada, cuman dikasih coklat doang setiap hari awalnya. Minuman, milkshake. Milkshake ini, milkshake. Lanjut abis itu dia jadi ya awalnya memang bantu tapi akhirnya dia masalah pakai duit. Gara-gara Iya. si Pet juga sih ya kan yang Ya karena dia merasa berkuasa itu punya duit. Itu termasuk gambaran loh. iya benar. Ya, Kalau orang Kalau kata berkuasa- Tuan Grab, uang bicara. Itulah Iya dia. kan? Jadi ya. uang. Ya kita Saya pengen dulu- mengatur negarawan kalau kata orang Contohnya Batak dulu kan. waktu kita punya uang dikit, terus teman kita yang agak pandai, lebih pandai dikit daripada kita, Kita traktir makan. iya untuk Oh, ngerjain kan kayak gitu dulu PR, ya. ngerjain Oke. PR. Oke, bantu dulu. Jadi ya, perempuan ini sok suci. Soalnya saya nggak ngalamin yang kayak gitu kok. Iya kan? Nggak, Oh, saya- citramu harus baik di sini karena Nggak. kau guru. Ya, karena kamu Enggak, memang saya dibilang nyontek ya pasti pernah. Kayaknya kalau ada orang bilang nggak pernah nyontek itu bohong. ya. Tapi mungkin nyontek di sini maksudnya kalau kita di Medan nyontek itu adalah tanya temen. Iya. Iya. Kalau lihat Itu istilahnya ngope ngope. gitu kan Ngope. kalau di Medan Di kan. Medan ngope. Nah, ngope itu yang saya paling Bruh. pandai. Ya, karena ya memang Ketakutnya itu memang- ngope itu kayaknya Iya, serem iya. gitu loh. Saya mendingan naik sama temen kan bisa agak ngelirik-ngelirik, Hmm. ngelirik paling naik sedikit sama temen gitu kan. Kalau ngope enggak pandai saya. Saya pandai ngope malah. Enggak. Benar-benar ini ya. Saya tidak begitu. Kalau kalian takut berarti jam terbang kalian ngope kalian kurang baik. Karena waktu zaman sanawiyah saya mau takut. Gitu zaman SMA, karena SMA saya sudah sendiri, maksudnya tidak sama orang tua, saya sudah ngontrak rumah, maksudnya saya ngekos, jadi saya terbiasa mandiri. Itu mandiri macam apa ngope? Mandiri ngope, mandiri makan, mandiri beli ini itu, jadi ya mandiri. Gak ada sih hubungannya sebenarnya. sebenarnya itu. Ada. Ya, jangan Ada ditiru, hubungannya. jangan ditiru. Jangan ditiru tapi. Oke, ya sama kayak film ini jangan ditiru. Iya. Yang banyak kali loh yang tentang jual kunci jawaban. Iya benar. Itu memang nggak di zaman saya. Adian saya ada cerita Zaman- teman saya. Bahkan mereka yang juga turut ngambil keuntungan dari jual kunci jawaban. Sebut saja dia. Sebut saja dia bip ya gitu. Jadi Ada teman mereka kita. mereka juga udah seperti itu. Sama juga kayak yang mereka bener-bener mempekerjakan itu kayak ojek-ojek itu loh, Win. Iya benar. Iya kan, yang benar-benar itu dia sebat. Iya. Benar itu di zaman kami itu ada, tapi kami kebetulan nggak yang ikut itu sama Jumai, kami nggak yang ikut itu, cuma kami tahu itu ada yang seperti itu Wow. gitu. Atau- Memang ada Wow. kurirnya yang jumpa nanti deket rumahnya di mana gitu. Atau datang lebih pagi Datang saat lebih pagi. mau ujian. Ya itu udah janjian Wow. yang itu. Yang kayak jadi kan itu kok sama banget gitu sama Thailand sama Indonesia itu kan. Nah, makanya tuh relate sama karena sama-sama Asia jadi kayak Sama-sama nyonteknya Asia. sama. Dekat. Mirip banget. Berarti kau nggak pernah nyontek ya dah? pernah nyontek gitu itu lagi berani saya naik sama teman, apalagi kalau zaman kuliah misalnya kan naik sama teman
karena jurusannya udah gitu kan banyak jawaban yang bisa improvisasi. Iya. Bukan nyontek tapi nanya teman. Nanya teman. Diksimu bagus. Ya, mande. Itu semua Itu sih. nyontek. Ya, istilah kalau di sini kan kita nyontek itu lebih ke tanya temen. Kalau Iya. itu tuh ngopek istilahnya kalau di Medan gitu kan. Iya, Makanya kan gue- apa ya? Tapi intinya sebenarnya filmnya ini bukan tentang minta dicontoh ngopeknya menurut Iya. saya atau nyonteknya, karena nyonteknya itu kayaknya jadi bahannya aja supaya dekat gitu kan. Padahal menurut saya itu lebih tentang Kepintarannya si Lin dan si dari apa? Tentang taktik, strategi dan yang seperti itu gitu, bahwa saya segala sesuatunya tuh perlu perhitungan gitu kan. Jadi mereka Bahkan- memperhitungkannya itu kan detail sekali Iya. loh gitu. Bahkan Tentang itu ngelempar dia. Sepatu. Sepatu. ngelempar sepatu aja pakai perhitungan loh dia. Perhitungan, Hitungan iya. detik aja kayak Iya. yang kedua yang Heeh. langsung lempar gitu. Jadi sampai kejauhan gitu. Itu kan harus konsen. Itu si Lin itu kan karena sing konsennya bener-bener dia tuh Iya. langsung kena sama sini kan. Lagi. Si polos ini si Grace ya kan ngasal aja. Wow. Untung aja mau nggak mau dia jadi ngumpul duluan gitu kan. Iya Tapi kan? cerdas sekali sih itu. Saya pengen nonton lagi filmnya itu. Bagus sekali. Bagus sekali. Oke. Oke, itu dia tadi komentar kami tentang film Bad Genius. Kalau begitu jangan lupa isi kolom komentarnya dengan film favorit kamu yang mau kamu ulas. Boleh. Karena ini termasuk requestnya salah satu Iya. subscriber kita, Bad Genius. Oh iya ini Iya. salah satu requestan juga ini Bad Genius. Jadi yang lain, kawan-kawan yang lain boleh sekali request juga, mudah-mudahan nanti kami ulas. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kunka. wabarakatuh. Suara